Kalau UMKM itu usaha mikro kecil mendunia, kalau UKM ini karena memang kita lebih luas, UKM itu memang awalnya atau teman-teman mesti berpikir itu adalah usaha kecil menengah. Tetapi sebenarnya UKM ini lebih luas, bisa menjadi usaha kekinian mandiri, usaha kreatif emak-emak. Nah, kemudian untuk anak-anak adik-adik milenial, usaha kreatif milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Kak Budiono dalam acara podcast Let's Talk, tentunya milik kebanggaan dari ITICM Sidoarjo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang UKM dan juga UMKM, di mana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, di mana UMKM ini adalah salah satu pilar yang mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa, dengan Bapak Iko Sukma Handri Adianto. Selamat pagi Pak Iko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagaimana Gagu? kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Nah, jadi Bapak Iko ini adalah salah satu founder UKM Mendunia Group, dan juga beliau adalah Direktur PT Gunung Mas Samudra Group. Oke, seperti itu Pak Iko ya? Betul. Oke, siap. Jadi Bapak Iko ini akan memberikan materi yang sangat menarik, yang sangat luar biasa tentunya dengan dalam bidang UKM maupun UMKM. Nah, langsung saja kita tanya-tanya sama beliau. Jadi yang pertama, kira-kira Pak Iko bisa menceritakan mengenai konsep UKM mendunia itu seperti apa Pak? Jadi terima kasih Mas Gagu dan semua yang hadir secara online, sehat selalu. Jadi UKM mendunia itu adalah sebuah yayasan. Nama yayasannya adalah Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Jadi ini adalah memang institusi non-profit yang memang bertujuannya adalah mensosialisasikan, mengedukasikan untuk UKM jadi real eksportir. Khususonnya di sana, khususonnya. Itu jadi UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, sedangkan kami buat namanya UKM mendunia. Kalau UMKM itu usaha mikro kecil mendunia, kalau UKM ini karena memang kita lebih luas, UKM itu memang awalnya atau teman-teman mesti berpikir itu adalah usaha kecil menengah. Tetapi sebenarnya UKM ini lebih luas, bisa menjadi usaha kekinian mandiri, usaha kreatif emak-emak. Nah, kemudian untuk anak-anak adik-adik milenial, usaha kreatif milenial. Jadi ini tanpa batas, dan ini mengakomodir kebutuhan saat ini, bagaimana yang produk-produk lokal ini bisa go internasional versi UKM, versi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Karena kenapa kita concern di ekspor atau pasar global? Karena ini kami membuat berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman itu kenapa? Karena saya profesinya di internasional logistik. Saya lama di sebuah penerbangan airlines internasional. Hampir 15 tahun saya di sana, kemudian masuk di internasional logistik. Jadi ini keterkaitan semuanya. Jadi kami melihatnya itu, memetakannya adalah secara global. Kenapa tidak di lokal? Sudah banyak teman-teman yang sudah memberdayakan secara maksimal di global. Jadi kita bagi tugas kan gitu. Nah, kami yang Bondo Experience. Membuat yayasan, saya foundernya, kemudian Mas Doni adalah co-foundernya. Kami buat foundation ini berbadan hukum yayasan di Kediri, Ngadiluwe. Ya, di Ngadiluwe tahun lalu. Formatnya sebenarnya kita apa yang pas, akhirnya nemu sebuah yayasan, karena kami ingin bekerja sama dengan siapa saja.
dengan dinas, dengan kementerian, dengan akademisi, kampus, dengan kelompok UKM kecil, dengan ibu-ibu PKK, dengan pengajian atau kelompok apapun yang sekiranya ingin tahu bagaimana produk Bapak Ibu semuanya ini bisa menembus pasar global. Itu yang kami concernkan dan menjadi spesialisasi. Jadi karena itu kuncinya di dua. Kami hanya concern di mengenai penjualan, tapi kami bukan menjadi brokernya. Ya, jadi kami mengedukasi, mensosialisasi itu mereka menjadi real eksportir. Kami concern kedua adalah tentang pengirimannya, mengenai caranya, syaratnya, harganya, prosedurnya, semuanya. Penting kan jualan sama kirim. Nah, memang ini murni membantu pihak-pihak UMKM itu, Pak? Iya, walaupun dalam kenyataannya bukan hanya UMKM, bukan hanya UKM saja, tetapi banyak teman-teman industri lokal yang akhirnya banyak konsultasi, belum banyak bekerja sama. Ada sekarang sudah mulai bekerja sama untuk bagaimana mendongkrak produk lokal, merek lokal ke internasional. Berarti mereka juga tertarik tentang produk-produk mereka yang mau dijadikan komoditas ekspor tersebut. Betul. Makanya UKM walaupun identik dengan UMKM, tapi UKM tadi usaha kekinian mandiri, usaha kreatif manufacturing. Pokoknya judulnya UKM kami, Pak. Usaha kekinian mak-mak. Jadi lebih global, Pak. Lebih global. Ini lebih global. Iya. Yang UMKM itu, Pak. Betul. Jadi kita bisa nempel kemana saja. Jadi kami kalau di Dinas Provinsi Jawa Timur, kami dekat dengan Dinas Koperasi Provinsi, kemudian dekat sama Dinas Industri Perdagangan. Karena itu tadi yang kecil-kecil di UKM, di UMKM, di Dinas Koperasi, sedangkan yang udah manufacturing masuknya di teman-teman Dinas Industri Perdagangan. Wah, luar biasa sekali. Perannya memang membantu dari pihak UMKM maupun UKM itu memang sangat besar sekali, Pak. Ya memang tidak ada profit yang diinginkan, memang murni jadi ingin membantu gimana caranya UMKM ini bisa memang mendunia sesuai dengan namanya, Pak. Jadi lintas antar dunia gitu, Pak. Nah, Pak Iko ini kan juga dikenal sebagai Direktur PT Gunung Mas Samudra. Betul. Nah, kira-kira PT tersebut bergerak di bidang apa ini, Pak? Iya. Nah, icon saya itu identik dengan Airlines Cargo. Airlines Cargo. Karena saya lama di 9 tahun di Malaysia Airlines Cargo JSE-nya di Indonesia. Kemudian 2 tahun JM Cargo Mandala Tiger di JSE Indonesia. Maksudnya JSE Indonesia yang ditunjuk oleh Airlines. Kemudian di Virgin Australia juga sampai 2020. Cuma saya kedekatan kami dengan teman-teman logistik, kemudian manufacturing itu akhirnya membuka sebuah pemikiran yang lebih luas, dan kita melihat traffic kargo ya yang internasional itu bagaimana, baik yang outgoing ekspor atau incoming impor atau yang transshipment. Jadi kami sudah develop tentang transshipment internasional di Indonesia beberapa tahun yang lalu, yang menggantikan atau bukan menggantikan, memberikan alternatif selain Singapura untuk transit internasional. Dulu kan masih transitnya di mana? Di Singapura. Nah, di 2013-2014 kami develop untuk Bali menjadi transshipment internasional. Nah, itu setelah saya tidak di airline, saya masuk full di teman-teman di logistik. Kami meng-create sebuah perusahaan namanya Gunung Mas Samudra. Ini kepercayaan dari teman-teman investor, dan ini Indonesian company. Dari dulu saya semenjak saya sudah lulus jadi karyawan, istilahnya saya harus cari bekerjasama dengan local investor yang memang punya supporting luar biasa. Dan Gunung Mas Samudra itu adalah kalau kanvas itu sudah saya desain seperti ini. Memang konsepnya adalah integrated logistik international solution. Integrated. Artinya menggabungkan dari yang domestik ke internasional, yang kecil ke yang gede, yang besar di breakdown kecil. Kemudian kami ada namanya fasilitas pusat logistik berikat. Di Jawa Timur itu kan lebih yang punya PLB ada 12 PLB. Salah satunya kami itu adalah kemudahan industri untuk importasi barang berfasilitas.
Jadi customer kami adalah teman-teman industri yang bahan baku dan bahan modalnya impor. Kalau pakai fasilitas PLB, mekanisme importnya mudah dan lebih murah. Nah, ini memang fasilitas negara dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan untuk mensupport terhadap teman-teman industri. Jadi ini fasilitas kepabeanan dan diawasi oleh teman-teman Bea Cukai. Nah, ini Gunung Mas Samudra. Memang ini menjadi supporting solusi, tetapi pasarnya di industri. Kalau UKM mendunia, pasarnya tidak di industri, tapi industri ke masyarakat. Jadi yaitu kami sebut sebagai bonek itu tadi, Bondo Experience yang ada di lingkup industri besar. Kita absorb, ya, kita squeeze, kita aplikasikan ke masyarakat UMKM. Nah, sehingga kenapa? Ini yang nanti memudahkan pemikiran tentang ekspor. Semua kalau bicara tentang ekspor, pikirannya mesti pabrik gede, ya. Containerize, cari buyer, kemudian mekanismenya ribet, sehingga menggunakan jasa-jasa istilahnya undername dan lain-lainnya. Di sini kami edukasikan, kita sosialisasikan bahwa ekspor itu sesuai dengan kaidah kepabeanan adalah memindahkan sesuatu dari wilayah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Tidak pernah disebut harus containerize. Tidak pernah disebut harus besar, tidak pernah disebut harus pabrik. Nah, ini yang kita sosialisasikan dan ini akan menciptakan real eksportir dari semua wilayah bagian di Indonesia. Jadi dia selalu ekspor Surabaya, selalu ekspor Jakarta, selalu ekspor, tidak seperti itu. Mekanismenya nanti hanya pelabuhan muatnya Surabaya, pelabuhannya muatnya bisa Jakarta, pelabuhannya bisa Makassar, tetapi eksportirnya dari masing-masing daerah pemilik produk. Nah, beda kan gitu. Ya, betul. Nah, ini nanti kedepannya kami kan sekarang sudah bekerja sama, ditunjuk oleh Kementerian Desa, staf ahli Kemendesa sangat rekomendasi ke kami, sama staf ahli Kemenko juga. Kami dilibatkan sebagai mitra pembangunan bersama Shopee, Tokopedia, Lion Parcel, kemudian ada Tani Hub, ada Edem Farm, ada Export Hub, gajah-gajah semua, Mas. Gajah-gajah semua. Sudah mulai menjajaki kerjasama dengan kita ya itu tadi. Cuma kami tidak ingin menjadi gajah yang tidak bisa lincah kan gitu kan. Jadi kami tetap kecil tetapi bisa teroptimalisasikan, teraplikasikan buat masyarakat. Kenapa? Kami apresiasi kepada UMKM yang 65% menjadi stabilitas ekonomi nasional. Padahal kami create-nya udah 3 tahun yang lalu. Sekarang nah, ini yang kami baca, Mas. Jadi kata-katanya sama UKM Mendunia itu adalah foundation sosial edukasi khusus ekspor, khusus ngajari ekspor ya. Tapi kalau mereka Pak caranya impor, kami ajarin semuanya. Kami ajarin Pak bagaimana menjadi UKM import untuk bahan baku, kami siapkan semuanya. Dan saya kanan kiri didampingi bersama Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai, kemudian teman-teman industri, Kementerian Industri Perdagangan, insya Allah support, ya mensupport, dan kami bekerja sama semuanya ya karena kami kan bukan Superman, Mas. Betul, ya. Jadi tetap butuh tim seperti betul. Dan filmnya udah Avenger, Mas. Jagoannya banyak. Jagoannya banyak. Betul. Betul. Nah, ini yang banyak program-program yang bersama teman-teman yang lain, sama dari kementerian juga. Ini dengan Bea Cukai juga untuk terus melakukan integrasi tentang logistik dan digitalisasi. Digitalisasi itu jualannya, dan logistik itu cara kirimnya. Nah, makanya UKM Mendunia itu punya slogan, Mas. Metode namanya ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Berawal dari personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Jadi ini bertahap toh kan gitu kan. Digital teknologinya jualan. Sekarang udah nggak musim ngapunten, mungkin masih ada yang pameran di luar negeri di konsol, boleh. Dari dulu juga seperti itu boleh, tapi sekarang udah era teknologi. Semua berhak bisa memajang produknya untuk dikenal di masyarakat luas tanpa batas. Tanpa batas. Itu deh. Diajarin bagaimana promosinya, promotingnya, kemudian promosinya, brandingnya, kemudian setelah itu transaksinya. Oh Pak, gak iso bahasa Rusia.
Oh, cok ngenteni jadi Vicky siapa namanya yang itu YouTuber itu? Vicky Nagi. Masih belajar dulu kan gitu. Ya. Kalau ini udah ada Google Translate dan lain-lainnya. Sampai dengan transaksinya mulai kita rubah yang kita cari FOB bagaimana, CNF bagaimana, Xbox bagaimana, itu transaksinya Mas. Oke, Pak Iko, jadi berarti antara PT Gunung Mas Samudra ini dengan UMKM Mendunia ini berarti ada korelasi khusus Pak ya? Tidak ada benang merahnya sih Tidak sebenarnya. ada benang merah. Benangnya pedet-pedet Mas. Karena yang satu adalah komersial side, yang satunya non komersial side. Tapi supportingnya untuk kalau UKM teman-teman memerlukan bagaimana perlu fasilitas tertentu, memang bisa bantu. Memang kami siapkan seperti itu. Jadi teman-teman bahkan bilang ini grassroots marketnya dari Gunung Mas Samudra. Saya bilang bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya bukan masalah market, tetapi bagaimana mensosialisasikan, mengedukasikan dan mencontohkan. Nah, kalau saya backgroundnya full di akademisi misalnya, kan nggak bisa mencontohkan. Atau saya pekerja di satu airline kan nggak bisa. Tetapi kalau kita berbicara, saya ada bisnis tentang integrated logistic international solution. Otomatis mau tanya apa saja, iki contohnya. Ada. Dan iki carane kan gitu. Mau lihat silakan lihat. Jadi kenapa? Sosial edukasi itu lebih dominan, praktisi itu bukan berbicara tentang bagaimana memaparkan, tapi mempraktekkan dan mencontohkan. Dan menunjukkan. Iya, dan masyarakat itu akan lebih yakin kalau sumber informasinya adalah betul-betul yang pelaku. Makanya disebut praktisi. Nah, makanya di kami sebutnya bonek itu tadi. Bondo experience. Nah, itu. Yeah. Jadi memang kalau memang ditarik benang merahnya memang tidak ada korelasi khusus, tapi memang kalau supportingnya tetap ada. Iya, supportingnya masih ada. Ada. Betul Seperti itu. Siap. Ini. Nah, kira-kira nih Pak, untuk masyarakat kecil atau masyarakat yang dari pihak UMKM nih, kalau ingin tahu tentang UKM Mendunia ini bagaimana sih Pak? Gampang, ketik aja di Google, UKM Des Mendunia. UKM Mendunia aja, UKM Des Mendunia, tulisannya UKM Des Mendunia, UKM minus Mendunia. Kemudian bisa ketik juga ada di Klinik UMKM, ada di Ekspor Muda, EKS Indonesia Spell ya, EKS POR spasi mudah. Ekspor. Ya, EKS POR. Tidak pakai T kan, kalau Indonesia Spell kan Ekspor Mudah. Nah, itu di sana ada YouTube-nya, ada informasi customer service-nya, dan UKM Mendunia itu insya Allah punya 44 chapter se-Indonesia. Dan kantor besarnya kalau di Surabaya bisa datang langsung di Surabaya Suite Hotel, kami punya galeri dan sentral kegiatan di sana. Tapi sekarang lagi libur semua nih kan. Karena PKM Pak ya, karena. Ya gitu. Jadi biasanya teman-teman dari Kediri, dari mana yang ngumpul di sana. Dan chapternya di kota tidak semua kota ada. Kami paling ujung adalah di Medan, ujung barat, ujung timurnya di Larantuka. Iya, Flores sama di Makassar. Iya, di Makassar dan di Ngada itu di NTT juga. Dan ini kerjasama dengan siapa saja. Di Nganjuk kami kerjasama dengan HIPMI Nganjuk. HIPMI Nganjuk punya kantor, kita jadikan sentral kegiatannya UKM. Di sana ada Mas Farid yang mentraining dan lain-lainnya untuk UKM di bawah binaan Nganjuk, di bawah binaan HIPMI gitu. Di Sidoarjo ada, tapi kita belum running well kalau Sidoarjo karena masih baru, di bawah Kadin Sidoarjo. Kadin Sidoarjo. Kadin mohon maaf ada 2 ya Mas. Ini yang Kadin Abah Roid. Kalau di provinsi ketuanya adalah Pak Adik. Itu jadi ya kita tidak masuk di ranah situ. Saya siap diundang siapa saja asal tidak diundang partai politik. Oh, siap. Betul. Gitu. Nah, sobat milenial dan juga para pelaku UMKM, jadi kalau memang ingin tahu informasi tentang UKM Mendunia, cukup search di Google dengan cara ketik UKM Mendunia. Pasti nanti di situ sudah banyak informasi yang bisa didapat tentang UKM Mendunia. Yeah. Nah, sobat milenial jangan ragu untuk masuk atau gabung ke kampus ITCM, di mana kampus ITCM ini juga menyediakan prodi, di mana ada 3 prodi yang disediakan. Salah satunya adalah
prodi teknik logistik, kemudian informatika dan juga bisnis digital. Di mana dari prodi tersebut diharapkan nantinya bisa lulusannya bisa diharapkan menjadi atau menjadi seorang teknopreneur yang handal dengan nilai-nilai Islam yang nantinya memang nanti juga bisa mensupport dari bidang logistik tersebut, seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke narasumber. Nah, kenapa nih Pak kok harus UKM Pak itu? Kenapa konsennya ke hal tersebut gitu misalnya? Oh iya, ke UMKM, kenapa kan gitu ya? Karena saya gini, saya melihat bagaimana negara-negara besar adalah negara produsen. Negara besar, negara produsen yang menguasai produk-produk di semua mancanegara adalah saya telusuri ternyata bukan produk manufakturing besar, tetapi didominasi produksi-produksi rumahan, produksi asosiasi kecil-kecil yang memang diminit seperti manufakturing. Jadi mungkin pernah dengar bagaimana produk sepeda motor Cina yang didistribusikan di Indonesia dibuatnya tidak di pabrik besar tetapi di assembling. Seperti itu, dibuat spare partnya dan lain-lainnya. Dulu produk sepeda motor tersebut mungkin tidak terlalu berkualitas, tapi sekarang sudah handphone yang mereknya bagus saja diproduksi di sana. Jadi ini yang kami lihat, dan waktu saya di RN saya melihat produk-produk yang trafficnya masuk di tempat kami yang kami angkut antar negara, transit di Denmark, itu adalah produk dari marketplace, dan produk marketplace sebagian adalah produknya kita sebut sebagai produk bukan manufacturing, jadi enterprise itu kalau di sini namanya UD kan gitu, atau IUMK, izin usaha mikro kecil itu ya, itu enterprise. Itu yang saya lihat seperti itu. Artinya kenapa ini akan menguasai dunia? Ternyata betul di luar sisi manufacturing, dan Indonesia ini belum siap menjadi negara produsen besar kan itu. Sudah mengarah ke sana, tinggal alih teknologi, tapi ya kapan kan itu. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia punya potensi luar biasa tentang kreativitas, inovasi, ya, kemudian sumber daya alam bahan baku yang luar biasa, ya kan, kemudian seni budaya yang luar biasa, kemudian punya letak geografis yang luar biasa, dan punya keanekaragaman masing-masing budaya karena Sabang Merauke kan banyak. Dan perlu diketahui, kita itu negara ini sudah mempersiapkan namanya International Airport, International Seaport, pelabuhan internasional dari Sabang sampai Merauke, dan itu statusnya adalah International Port. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan tadi sebagai international gateway. Seperti itu Pak. Ini kan belum termaksimal. Betul. Kemungkinan kalau itu sudah jalan otomatis. Iya. Jadi tidak perlu semua sentralisasi di Jakarta, tidak perlu sentralisasi di di Surabaya atau di Minport, istilah kami. Bisa semuanya. Makanya kita harus kuasai cara jualan, dan kita harus kuasai cara kirimnya. Mulai dari yang barang 1 kilo sampai barang besar. Nah, UKM kan nggak punya barang besar. Betul. Pasti barangnya kecil. Nih saya punya produk ini. Yang saya pakai kemana-mana ini adalah mereknya Degoni. Degoni ini boleh tebak produksi mana? Degoni ini. Kalau jenengan semua ya yang hadir ya, yang bisa lihat nanti, boleh di googling ya. Tulis DGONEE kan gitu. Itu muncul di Tokopedia, muncul di Shopee, muncul di mana-mana. Degoni. Ini produknya adalah seperti ini. Tas ini. Nah, ya kan. Dan ini sudah jualan di internasional, masuk pasar Korea dan pasar Jepang dengan jual satuan seperti ini. Harganya sudah berkali-kali lipat, dan ini bukan produk pabrik. Ini adalah produk kebanggaan yang belum dibanggakan oleh masyarakat Sidoarjo, karena ini produksi Pagerwojo. Sidoarjo Pagerwojo. Sekali ini Pak. Iya, ini adalah produksi Sidoarjo, dan itu produk rumahan dan menyelamatkan dari pekerja-pekerja kreatif yang ada di Tanggul Angin. Tempatnya tidak di Tanggul Angin, tapi di Pagerwojo. Yang menjual ini produksi keluarga. Ini terus terang aja, saya tidak promosi, tapi saya sangat bangga. Bu Winnie adalah ibunya, yang menjualkan secara online adalah putranya yang namanya Mas Ale,
dan posisinya tidak di Sidoarjo tapi di Solo. Saya kenalnya di Solo dulu. Kenalnya di Solo. Pas, ikut kelas kami, ikut di seminar kami, kemudian ternyata saya kaget juga. Produksinya di Sidoarjo. Tetangga sendiri. Dan saya survei dan lihat sana luar biasa. Kemudian bisa lihat di Shopee, bisa di di Tokopedia, di semua marketplace lokal ya. Ketik di situ, ada semuanya di situ. Dan harganya ada di situ semuanya. Dan sebenarnya memang gini Pak ya, jadi masyarakat kita itu memang kreatif Pak ya. Iya. Mungkin hanya aja mereka belum tahu caranya bagaimana ya. Saya Iya. mau jualan seperti ini, Iya. alurnya seperti apalagi jangankan jauh-jauh ke luar negeri atau ekspor. Yang Iya. luar negeri aja mungkin mereka masih kesulitan Pak Iya. ya. Jadi banyaklah istilahnya masalah-masalah walaupun apa ya, kreatif sekali Iya, masyarakat kreatif kita itu sekali. sangat kreatif gitu Pak ya. betul. Jadi kita jual EcoPrint produk lokal itu tas kemarin itu teman-teman yang jual yang itu harga 2,5 juta, padahal kalau harga lokalnya cuma 300.000 dan 50.000. Dan kalau EcoPrint yang shawl harganya yang sutra 700.000 di sini, kalau di luar negeri harganya 350 sampai 400 US dollar. Karena itu, kenapa kita go global? Ada nilai keekonomian berbeda dari setiap negara. Nah, jadi di kami itu bisa lihat nanti bagaimana bumbu pecel, terus kemudian saya sebutkan, saya dengan bangganya menyebutkan mereknya dari mereka semua. Ada sambal Cik Mimin, kemudian itu Surabaya. Kemudian ada brownies cookies, mereknya Mitem, produksi Sidoarjo juga. Kemudian kalau di Gresik itu ada The Legend. Oh, The Legend. Tapi kemasannya bagus. Sekarang setelah kenal kami, dibantu sama teman-teman Bea Cukai, fasilitasi teman-teman Bea Cukai Sidoarjo, Gresik, sudah eksportasi secara satuan. Jadi kita sudah mengembangkan bersama Bea Cukai sudah merilis namanya single PEB oleh UKM. Jadi UKM jenengan nih pribadi punya izin usaha mikro kecil IUMK. Izin usaha mikro kecil dan otomatis sebelumnya harus punya NPWP dulu ya. Kemudian punya usaha, kemudian membuat nomor induk berusaha NIB-nya dipilih yang namanya ekspor, NIB ekspor. Otomatis jenengan sudah bisa melakukan pelaporan secara mandiri kepada sistem kepabeanan Bea Cukai, tertera di dalam pelaporannya sebagai eksportir real terdaftar. Tidak perlu pakai undername lagi. Jadi ini yang kita sosial, dan di Indonesia ini kami baru rilis pecah telur di Gresik bulan akhir Januari kemarin, Februari. Itu di launching sama Pak Bir, Kepala Kantor Pelayanan Gresik, dan itu menjadi contoh teman-teman pelayanan yang lain bahwa UMKM bisa melaporkan secara single PEB dan barangnya hanya 1 kilo, 2 kilo. Jadi bukan komoditi yang besar, tidak besar. Tidak Pak ya. Dan kan kami ngajarkan mengenai tadi metode kami ekspor mudah berbasis digital teknologi, logistik simple, berawal dari personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Digitalisasi tadi kan saya sudah sebutkan ya mengenai branding, ya kan, desain, kemudian packaging, trade, sampai transaksi, sampai digital payment. Tanya gimana digital payment internasionalnya? Di kami ajarkan pakai PayPal internasional, account directly pemilik, bukan kami yang punya, tapi jenengan yang punya. Kami ajarkan pakai kartu kredit dulu, pakai kartu kredit. Sekarang kita sudah disupport pakai kartu debit. Artinya jenengan sudah transaksi directly dengan end user, dengan buyer, baik personal buyer atau corporate buyer. Jadi secara langsung gitu Pak ya? Yes. Jadi digital payment itu bisa pakai MoneyGram, bisa pakai Western Union, umum kan, pakai TransferWise dan lain-lain. Kenapa pakai PayPal? Karena di internasional PayPal itu cukup familiar. Jadi kan ngikutin buyer nih kan gitu kan. Dia mau bayar pakai PayPal. Oh, semua mayoritas pakai itu. Dan itu mekanisme digital payment, aplikasinya bisa menggunakan dari local bank yang di sini, tapi yang sudah kerjasama. Jadi istilahnya tambah lebih mudah lagi Pak. Lebih mudah lagi. Pengirimannya langsung ada kan, sudah disiapin. Oke. Nah, UMKM yang begitu banyak Pak ya, yang begitu kreatif, yang komoditinya juga berbagai macam yang ada di Indonesia ini, apakah semuanya aktif Pak atau bagaimana kalau yang ada di Indonesia sendiri? Jadi semenjak
UMKM ini menjadi trendsetter tersendiri, itu banyak UMKM jadi-jadian, Ini yang seperti UKM modus, gitu. Dan memang ada UKM realistis. Jadi UKM selama ini identik dengan kaki lima, dengan produsen. Terus ada lagi yang mengaku, Pak saya reseller barang impor, kan saya UKM juga. Betul, jadi UMKM itu kan memang usaha mikro kecil menengah. Di ketentuan pemerintah itu, UMKM itu definisinya adalah yang beromset sekian ratus juta, sekian di bawah, ya totalnya di bawah 2,5 M per tahun nilai omsetnya. Jadi apapun yang ada trading situ kategorinya adalah mikro. Mikro menengah kecil, ya itu tadi mikro menengah kecil. UMKM itu. Jadi UMKM dengan semua mode usaha seperti itu otomatis juga disebut UMKM. Cuma sekarang UMKM yang bagaimana yang berpotensi untuk betul-betul meranah mengglobal ya kan. Global ya. Saya kaki lima juga UMKM. Kaki mobil sekarang UMKM-nya pakai mobil. Ayo pakai mobil. Gitu. Jadi semuanya UMKM. Jualan rumah juga semua disebut UMKM. Barang impor dijual lokal, reseller ini juga UMKM. Jadi UMKM itu memang tidak mengklasifikasikan jenis usaha, tapi mengklasifikasikan tentang besaran nilai aset dan nilai omset. Aset dan omset. Nah, tinggal terpilah nanti mana yang konsentrasi dengan pasar sekitar, mana yang konsentrasi pasar areal wilayah kabupaten dan provinsi, atau antar kota, antar pulau, atau global. Yang internasional itu. Iya, tinggal nanti kekuatan produknya, ya kekuatan pemasarannya, kan gitu. Kekuatan demand buyernya, pembelinya, baik pembeli lokal atau pembeli internasional. Itu yang gitu. Jadi UMKM tadi sejauh mana apa yang ya itu tadi jangan diklasifikasikan terlalu kecil-kecil. UMKM ini berpotensi menjadi besar. Awalnya kecil. Tapi nanti besar. Yang gini aja udah menjadi stabilisator ekonomi nasional 65%. Nah, apalagi diberjaya secara maksimal, nanti ada IT-ICM ini yang kami harapkan menjadi penunjang sosial digitalisasi masyarakat. Betul siap-siap. Nah, sentral edukasinya, sentral informasinya wilayah sini ya ada di sini. Belajarnya di sini. Bukan hanya akademisi mahasiswa, tetapi mungkin karang taruna juga, mungkin masyarakat emak-emak tadi itu. Ya kan? Kenapa? Emak-emak kekinian semua. Punya tab, kalau tabnya nggak baru, punya gadget kalau gadgetnya nggak baru kan? Daripada buat sosmedan tok yang akeh gibahe. Betul. Mending dimanfaatkan. Yang bisa mendapatkan profit. Iya. Dan itu numani mas. Kalau sudah transaksi, jangan-jangan suaminya itu nanti gak diurus. Tugasnya lupa nanti tugasnya. Iya, tapi ini menarik dan saya berharap semuanya ya karena suka nggak suka, mau nggak mau kita menjadi bagian dari situ. Oh Pak Gaptep gak ngono. Karena apa? Wong buktine wis duwe gadget. Aku takon zamane handphone analog, handphone QWERTY, ingat ya Mas ya? Iya, masih Pak. Kemudian BlackBerry, kemudian Android. Ono kursusnya nggak? Nggak ada Pak. Langsung bisa dirinya seperti itu. Ya itu Mas, artinya sudah siap kita menjadi masyarakat digital. Jadi peran pemerintah yang memang perlu kita harapkan adalah intinya mempermudah Pak ya, mempermudah untuk izin usaha, mempermudah tentang izin ekspor impor seperti itu Pak ya. Jadi yang perlu diharapkan seperti itu. Iya, betul. Karena dari pemerintah kalau saya lihat dari sisi produksi buat UMKM sudah cukup luar biasa. Karena mereka mengedukasi masyarakat tentang bagaimana membuat sesuatu jadi bagus, berkualitas, packagingnya sudah, dan ini udah luar biasa. Ini sudah hampir di dinas semuanya gitu. Nah, yang tinggal bagaimana pemerintah harus mensupport tentang regulasi dan kebijakan. Kebijakannya apa terkait itu? Misalnya nih BPOM, tapi BPOM sekarang saya sebutkan udah bagus, sudah jemput bola. Jemput bola untuk produk makanan. Nah seperti itu. Jadi karena kan pemerintah sifatnya pelayanan ya. Pelayanan itu menginformasikan dan memenuhi apa yang diperlukan. Nah kan gitu kan. Dalam sisi regulasi kan gitu kan, pendidikan dan lain-lain. Jadi itu yang sudah, yang belum karena saya lihat ada bukan kepentingan, tetapi ada tanggung jawab di masing-masing kementerian atau departemen tertentu. Contohnya itu tadi kopi,
produknya terkait sama yang punya regulasi adalah Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan, ya kan? Ya. Bagus bagaimana mengontrol kopi, tapi harus disosialisasikan banyak dan otomatis dimudahkan. Jadi tidak terkotak pada eksportir kopi yang besar-besar saja kan gitu. UKM sekarang itu perlu informasi tentang ekspor dan jangan dipersulit gitu. Saya yakin tidak mempersulit, tapi bagaimana memudahkan sehingga tidak berkesan sulit gitu loh. Betul. Gitu. Nah, teman-teman di Bea Cukai kalau saya lihat cukup support karena beliau di tim Bea Cukai itu sifatnya sebagai gateway, verifikator terakhir. Artinya selama regulasi dari kementerian-kementerian tadi itu sudah oke, otomatis Bea Cukai oke kan gitu kan. Gitu. Teman-teman karantina yang ada di masing-masing pelabuhan muat atau pelabuhan angkut yang di internasional juga siap mendukung gitu, karena yang harus berangkat harus bebas kuman, harus tidak ada bakteri, lolos ini semuanya. Nah itu tugas ini, itu udah betul, saya lihat udah bagus sekali. Nah sekarang bagaimana regulasi penunjang yang betul-betul aplikatif dan tersosialisasikan buat masyarakat UMKM. Jangan sampai, menurut saya banyak sekarang eksportir, menurut saya ya, itu hanya sifatnya supply ke eksportir orang lain. Yang jadi eksportir bukan mereka. Jadi subnya gitu Pak ya? Iya, pakai istilahnya. Bukan real eksportir. Betul. Saya udah tanya, saya udah sering, karena memang di lapangan kami udah melihat langsung kan gitu. Menggunakan izin orang lain. Boleh, tetapi nanti datanya akhirnya tidak real. Betul, kan gitu ya? Betul, iya Pak. Seperti ekspor kayu, produk mebel, produk perkayuan itu ada namanya SPLK kan gitu. SPLK itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Padahal UKM itu yang memproduksinya. Pasuruan itu udah Jepara, udah ikon untuk produk perkayuan mebel. Kelasnya internasional, tapi yang menginternasionalkan adalah perusahaan-perusahaan lain. Jadi pelaku UMKM ini adalah merupakan sub gitu Pak. Iya. Bukan jadi supplier gitu, bukan ya. Real eksportir. Kalau kita mau berbicara luas, memberikan untuk meningkatkan kesejahteraan semuanya berhak mendapatkan informasi dan fasilitas tadi. Betul. Ya intinya nanti pasti bisa memfasilitasi dan memudahkan masyarakat. Di negara sebelah Mas, di Thailand. Mekanisme ekspor itu izinnya cepat. Kita mau meningkatkan ekspor tetapi tidak pernah disosialisasikan detail tentang teknik ekspornya, tidak pernah dimudahkan, disederhanakan, dibijakan tentang regulasinya. Betul. Tidak pernah disondingkan, diaplikasikan ke masyarakat pelaku pemilik produk pertanian ini dan produk-produk kreatif lain-lain, sampai kapanpun juga tidak akan meningkat angka ekspor. Seperti itu Pak ya. Iya, gitu. Nah, kalau semuanya menjadi kuat potensi ekspor internasional, akan support terkait logistiknya. Logistik jalan itu karena demand, Mas. Betul. Ya. Sekarang ini ekspor terkendala dengan kontainer mahal. Kontainer sekarang ekspor mahal. Itu. Akhirnya impactnya masyarakat nggak bisa ekspor. Harganya berubah dan lain-lainnya. Betul. Akhirnya kan impactnya ke daya jual masyarakat, produk-produk bagus Indonesia untuk ekspor kan gitu kan. Kan endingnya kan diterima harga barang sama harga kirim kan. Betul. Ini kendala dan sampai sekarang belum terselesaikan, tersolusikan dengan baik. Terus betul. Kalau dikaji lebih lanjut, ini menyangkut G2G, kan gitu kan. Ini menyangkut karena pemain pengangkut besar laut adalah pelayaran asing. Pelayaran asing ini. Sebenarnya semuanya ada solusinya kalau mau duduk bersama-sama. Betul. Dan kita harus kuat mandiri. Betul. Jadi hari 17 Agustus kemarin, kemudian beberapa waktu yang lalu ada juga hari UMKM nasional. Jadi Merdeka dan UMKM Merdeka yaitu tadi UKM-nya harus pinter. Ya, harus mandiri. Kalau udah mandiri seperti itu, otomatis pinter, perbankan akan berbicara tentang kredit dan lain-lainnya akan mudah. Betul. Sekarang Pak, gimana nih? Bank ini memberikan kredit murah untuk teman-teman, silakan. Tapi kalau hanya diberikan kredit murah, tapi mereka tidak bisa memutarkan, betul. Nanti tidak akan sama aja kan berhenti. Iya, jadi ada lembaga pembiayaan ekspor nasional ya, ekspor Indonesia LPI itu tentang bagaimana membuat LC, kemudian pembiayaan untuk produk ekspor dan lainnya.
Mari kita pintarkan dulu masyarakatnya bersama-sama sehingga mereka akan berputar bisnisnya otomatis pembiayaan masuk, yang lainnya masuk. Kalau kita tidak pintarkan atau masih kebanyakan tangan, iya, ya sekarang produk di Indonesia ini ya banyak. Bicara kopi aja. Jenisnya sudah banyak sekali tuh Pak kopi aja di berbagai macam daerah di Indonesia pun kita banyak bisa sekali, tanya, betul. Kita bisa tanya siapa yang real eksportir kopi. Apakah tetap perusahaan-perusahaan besar atau dari para petaninya gitu kan Pak ya, betul. Padahal kalau betul-betul kita edukasi, otomatis jalur distribusinya terpangkas. Iya kan? Iya. Saya sudah di lapangan ketemu petani besar, petani kecil. Mereka ngeluh, harganya nggak mahal, harga itu murah banget Pak di sini. Kadang-kadang segitu-gitu aja Pak ya dari dulu, betul. Jadi itu bukan hanya kopi, tapi produk-produk yang lainnya. Betul. Saya dengan Kementerian Desa sekarang ini mengkaji bagaimana lada di Belitung menjadi real eksportir Belitung, karena ladanya Belitung itu the best-nya di dunia. The best di dunia Pak ya, dari Belitung. Gitu. Dan itu tidak pernah terekspos dan tereksplor secara baik. Oh, begitu. Akhirnya yang punya branding adalah negara yang lain. Dan yang punya lada ini bahkan sempat mau potong pohon maksudnya. Potong pohon. Gitu. Karena kan ya itu tadi daya jual harganya di situ kan dibeli lokal kan. Betul, dibeli lokal. Ini menyangkut lada, menyangkut vanili. Berapa vanili the best-nya vanili yang ada di Nusa Tenggara. Betul. Jadi kalau mau ini kan endingnya kan kesejahteraan. Iya betul, kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah di mana? Ayo dikaji satu-satu. Kalau mau berani potong kompas Pak ya, jadi istilah seperti itu. Jadi nanti akan memudahkan semua pemerintah, karena endingnya adalah bagaimana menekan inflasi, menaikkan kesejahteraan. Dari kan langsung betul dari situ pemain. Nah, kira-kira nih Pak, fraud dalam UMKM bentuknya itu seperti apa? Apakah salah satunya dari yang Bapak sebutkan, ataukah dari regulasi atau dari perusahaan besar yang masih punya power gitu Pak? Jadi masyarakat kecil akhirnya ya tetap di step itu aja, jadi nggak bisa berkembang gitu Pak maksudnya. Betul. Jadi kadang saya itu dengan Presiden Jokowi sangat bangga kemarin menyampaikan peningkatan ekspor UMKM. Dua kata ini yang menjadi garis besar kami di saat beliau menjadi presiden kedua. Kan gitu kan? Iya. Karena itu dua kata yang saya. Nah, itu yang kami ingin terjemahkan lebih detail lagi. Karena tidak mudah membuat menjadi eksportir, tidak mudah UMKM menjadi eksportir. Karena selama ini UKM tidak pernah menjadi ekspor. Betul. Meningkatkan ekspor dari UMKM ya kita jadikan dulu eksportir. Jadi saya bangga sekali kemarin dan saya senang dengan apa yang beliau sampaikan dan kita tinggal menerjemahkan. Karena banyak modusnya. Maksudnya di masyarakat ini kan. Di masyarakat semua betul. Tentang webinar, seminar, golek sponsor dan hanya bicaranya UMKM. UMKM betul. Ya UMKM naik kelas. Saya bilang bukan UMKM naik kelas itu udah dulu. Artinya apa? Produknya sudah bagus-bagus, sudah naik kelas. Tapi sekarang bagaimana UMKM naik derajat. Orangnya, betul, pemikirannya. Kalau produknya sudah naik kelas. Betul. Maaf, bukan mensortir dari beberapa institusi yang lain ya. Tetapi ayo kita rubah mindset kita, ayo kita dorong. Yang sudah naik kelas atau produknya sudah naik kelas jadi pemain naik derajat. Jadi pengusaha UKM kita sebut sebagai pengusaha UMKM. Betul. Menjadi pengusaha UMKM yang tidak lokal tapi global. Bisa udah punya gadget. Betul. Sudah paham tentang digitalisasi Pak. Betul. Kita tinggal berterus kita sampaikan kemana-mana. Kalau kami ngajari jualan dan kita ngajarin pengirimannya. Tidak bisa terpisahkan. Karena devisa negara didukung oleh nilai ekspor seperti itu Pak. Jadi intinya kita yang kita harapkan adalah bukan naik kelas tapi kita merubah UKM ini yang lokal menjadi mendunia pengusaha menjadi seorang pengusaha yang nanti memang efeknya nanti harus bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat langsung, betul. Oleh pelaku UMKM tersebut, Pak ya. Betul, betul. Produknya apa saja? Apa saja produknya gitu. Nah, terkait dengan banyaknya komoditi atau produk yang ada di Indonesia, kira-kira kalau masyarakat bertanya, misal ini kira pasar ingin membuat sebuah UMKM atau produk yang bisa mendunia, itu apakah harus bisa melihat pasar yang dibutuhkan dulu di luar atau bagaimana itu, Pak? Betul, betul. Jadi di dalam digital tadi saya lupa sebutkan untuk market analisa di digital teknologi tadi. Kan ekspor muda berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologi salah satunya adalah tentang market analisa. Market analisa. Gimana cara market? Kita manfaatkan digital teknologi. Saya tanya, apakah bisnis itu semuanya tidak register atau tidak menggunakan digital teknologi? Sudah 99% atau 100% semuanya sudah pakai digital. Mau cari warung kopi ada, betul. Iya kan? Mau cari industri ada, ada. Dan itu bukan hanya di Indonesia, internasional kan? Internasional, betul. Masuk kan gitu. Jadi kalau kopi jualannya mana? Ke warung kopi negara lain. Betul. Nah, gitu. Betul. Oh Pak, harus satu kontainer biyen. Sekarang jenengan punya 5 kilo, 10 kilo, mau dikirim pun juga bisa, Pak ya. Mau diekspor pun juga bisa. Asal mereka dibeli. Kan produknya Indonesia luar biasa, Pak. Luar biasa, Mas. Jadi betul. Ini yang kita harus kenalkan dan kita tidak perlu orang lain. Nah, jadi mengenai market analisa, secara umum market Indonesia, market yang bisa menjadi target ekspor ada 3 target market. Pertama adalah diaspora. Diaspora itu orang Indonesia yang di luar negeri. Ada pekerja migran. Dulu namanya TKI-TKW. Sekarang pekerja migran. Karena ada pekerja profesional dan ini yang akan ditingkatkan oleh pemerintah, oleh semuanya. Potensi Indonesia dengan adanya bonus demografi menjadi pekerja migran profesional adalah salah satu solusi. Salah satu solusinya seperti karena akan menjadi duta bangsa. Oh, betul. Gitu ya. Jadi diaspora. Diaspora itu ada pekerja migran, ada diplomat, dan ada pelajar. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kira-kira tantangan terbesar ini, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM di era pandemi ini gimana? Apakah ada efek khusus atau enggak? Karena kita kan sudah memanfaatkan semuanya dengan media digital. Ini apakah ada tantangan khusus atau ada problem khusus gitu, Pak? Sebelum saya jawab, tadi kan ada diaspora market. Betul. Yang kedua adalah masyarakat internasional yang punya hubungan budaya dengan Indonesia, pernah tinggal di Indonesia. Kemudian masyarakat internasional yang memang appreciate dengan produk-produk apapun dari Indonesia. Misalnya EcoPrint kan tidak identik Indonesia, tetapi mereka appreciate dengan produk seperti itu. Nah, sekarang saya jawab yang terkait sama terakhir itu. Terakhir tentang UMKM di era pandemi ini, Pak. Pandemi. UMKM di era pandemi karena memang terbatas ketemu fisik harus merubah cara jualannya ke digital. Sebenarnya ini sudah konsep yang kami soundingkan karena era yaitu kami ekspor muda atau jualan muda pakai ekspor berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Jadi kebetulan aja kena pandemi kan gitu. Nah, apalagi pandemi sebenarnya walaupun tidak ada pandemi harus memanfaatkan. Dipaksa mbek Gusti Allah gaiku. Otomatis semuanya sudah pakai otomatis. Sekarang rating pengguna digital, sosial media, gadget dan lainnya naik selama pandemi. Karena berkurang aktivitas fisiknya. Sekolah daring kan gitu kan? Betul ya. Kemudian rapat RT daring, Agustusan daring. Lomba-lomba daring, semuanya daring, betul. Kita malam tirakatan daring kan gitu kan. Semuanya betul. Jadi itu adalah suka nggak suka kita harus masuk ke sana. Salah satu cara kuasai digital. Kuasai. Tidak jenengan karena ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Kemampuan secara rata-rata tidak sama. Walaupun kami tengarai master-masternya digital teknologi ada yang dari generasi. Betul Pak, itu betul sekali. Jadi betul. Semuanya bisa. Jangan anak-anak generasi Y menguasai digital teknologi tapi games. Nah kan gitu kan? Karena apa? Tidak terarahkan. Saya ada contoh anak kelas 1 SMA sekarang baru masuk kuliah pendapatannya sekarang udah 5 juta, 10 juta sampai 20 juta per bulan.
pakai digital teknologi. Pakai digital teknologi itu Pak ya, betul. Dulu masuk kelas ke kami baru kelas 1 SMA. Sekarang mau kuliah di mana saja terserah. Sudah terserah itu ya. Jadi dari teman-temannya dia biasa ya itu gampang tuku ya karena dia berpenghasilan. Berpenghasilan. Dari digital teknologi yang kita ajar, yang itu. Oke, siap. Nah, jadi ini memang eranya digital, jadi semuanya harus bisa gitu Pak ya. Jadi, iya, betul. Oke. Nah, kira-kira ini yang terakhir Pak. Kira-kira kalimat penutup ini Pak untuk sekiranya para pelaku UMKM baik yang sudah memulai maupun masih ingin memulai, kira-kira bagaimana ini agar para pelaku UMKM tersebut bisa mendunia gitu? Ya, pertama adalah banyak yang tanya, Pak, apakah harus punya produk? Kan gitu kan? Betul. Syaratnya kalau kita bicara produksi, syaratnya adalah memang harus punya produk. Tapi dalam artian bukan pemilik produk, tapi memiliki produk artinya bisa memproduksi atau menguasai produk. Artinya bisa berkolaborasi dengan saudara, tetangga, teman yang lain. Nah, betul. Jadi syaratnya pertama adalah memiliki produk. Memiliki artinya tadi ya, bisa memproduksi atau menguasai. Kemudian yang kedua adalah gunakan digital teknologi untuk mekanisme penjualannya. Karena apa? Itu adalah media mudah, manfaat. Dan bersifat global pastinya Pak ya, tanpa batas. Tinggal mau mana kan gitu kan itu. Produk kreatif itu luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kuasai cara kirimnya. Karena apa? Semua orang tertarik produknya dan perlu diketahui pembeli adalah raja. Maunya nyampe dibayar atau barangnya nyampe di tempat pembelinya. Betul. Tinggal globalnya. Nah, kuasai itu aja. Kuasai cara jualnya, dan kuasai cara kirimnya. Otomatis semuanya sudah bisa. Iya. Itu Mas, itu aja yang dikasih. Otomatis sudah langsung mendunia Pak ya. Terserah nanti memilihkan. Milih pasar lokal atau pasar tonggo. Iya kan gitu. Atau pasar antar kota antar provinsi kan. Iya. Betul. Sekarang kalau produksi makanan fresh food ya, yang seperti catering dan lain-lain kan nggak bisa antar kota. Betul. Kan gitu kan. Manfaatkan teknologi untuk lokal aja. Antar perumahan dan lain-lainnya bagaimana itu bisa semua. Kemudian bagaimana fresh food antar negara. Sekarang yang seperti ayam frozen. Yang jadi bumbu, ayam geprek frozen ada, rendang frozen ada. Itu yang bisa tahan lama bisa antar negara. Oke, berarti kesimpulannya seperti itu Pak. Jadi para sobat milenial, jadi untuk menjadi pelaku UMKM yang istilahnya kita sudah memiliki produk ataupun belum memiliki produk, kita bisa menjadi pelaku UMKM mendunia asalkan kita bisa memanfaatkan produk atau memanfaatkan network, kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi digital terutama, dan itu pasti akan bisa menunjang para pelaku UMKM untuk produknya bisa menjadi mendunia seperti itu Pak G. Nah, untuk sobat milenial jangan lupa terus saksikan di YouTube channel ITCM Sidoarjo Millennial Excellent Business, yang dimana ada beberapa prodi, di salah satunya adalah prodi teknik logistik, di mana prodi tersebut yang akan menghasilkan lulusan atau sarjana yang memang bisa menunjang untuk pelaku UMKM mendunia seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iko atas kehadirannya, sharingnya. Terima kasih.